Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Yang berhormat Pembina Islam sebagai Ketua Musyawarah dan Ketua Pembina Jaminan, yang saya hormati segala pengurus Islam, yang saya hormati semua anggota ikatan silaturahmi Ibadah Rahman, para pendengar yang pecinta pengajian rutin atau ngaji rutinan ikatan silaturahmi Ibadah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah masih banyak nikmat, bersyukur masih diberi iman, bersyukur masih diberi takwa, bersyukur masih diberi panjang umur, bersyukur juga masih dikasih dapat kesempatan kesehatan memasuki Sya'ban 9 hari lagi, insyaallah kita menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat, memberikan kekuatan lahir batin untuk menjalankan ibadah Ramadan yang bukan hanya puasa, tetapi juga tarawihnya, yang lainnya, baca Qur'annya, termasuk sedekah buka bersama. Nanti mudah-mudahan Islam kita musyawarah tanggal berapa kita akan buka bersama di Musyawarah Rahman ini, bisa gabungan antara ibu-ibu dan bapak-bapak atau hanya pengajian Islam. Nanti kita diskusikan setelah pengajian ini. Kemudian yang kedua, salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama dengan baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ada salawat yang bagus tapi lagi ada bilang ya. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sama-sama. Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan ngaji terkait fadilati syahri Ramadan, bab keutamaan yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan berbulan bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fil Quran. Diturunkan apa? Al-Quran. Ya, itu salah satu ayat. Tapi di ayat yang lain, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat-ayat sudah populer di kalangan kita sudah hafal.
Untuk yang tadi itu bulan Ramadan diturunkan suci Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan antara petunjuk dan pembeda. Jadi nama Al-Quran itu bisa Al-Huda, bisa Al-Furqan, bisa Al-Kitab, bisa Al-Zikru, ya, nama-nama yang ada di sebutan lain daripada Al-Quran. Jamaah yang saya muliakan, man sholat, man siapa orang alaiya, yang bersolawat kepada saya yaumul Jumat, pada hari Jumat, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini baca sholawat 100 kali nih. Ja'a yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, wa ma'ahu nurun, maka dia akan menyertai cahaya. Jadi yang rajin baca sholawat 100 kali, nanti ada cahaya di hari kiamat. Lautos sama dari kandur, lautus simak juga boleh. Kalau dibagikan cahaya itu bainal khalaiki, antara semua makhluk Allah, kullihim lawasahu. Kalau dibagikan makhluk, cahaya itu tadi akan terbagi kepada mereka. Itu kehebatan orang yang baca sholawat di hari Jumat berapa kali? 100 kali. Ya, sama-sama kita berlomba ya, insyaallah. Tiap malam minimal kita juga 100, istighfar 100. Bisa nggak bisa kita amalin, kalau nggak dapat ya. Kalau 100 itu sebenarnya kecil banget, pakai tasbih ini, pakai tasbih, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi boleh, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Terserah, pakai salawat apa nih, Jibril boleh nggak? Sallallahu alaihi wasallam, kan lebih cepat itu. Ya 100 kali Pak, diamalin Pak. Nggak usah nunggu bulan puasa, mulai malam hari ini, terutama di hari Jumat ini maksudnya ya. Kemudian ada hadis yang luar biasa juga nih, warahmatan kurojulin, menyesal orang hati, dakhola alai Ramadan, apabila masuk di bulan suci Ramadan, watama Ramadan, kemudian Ramadannya sudah sempurna, sudah habis, qabla ayub marolahu, masuk Ramadan sampai Ramadan habis, tapi dosanya belum diampuni Allah, itu menyesal, rugi namanya. Lihat Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu syahrul rahmatin, bulan rahmat, wa maghfiratin, bulan ampunan. Sudah bulan rahmat, bulan ampunan, ya. Minallah ta'ala dari Allah ta'ala. Fa'ilam yughfar lahu, kalau belum diampuni dosanya, fihi di dalam bulan suci Ramadan, fahuwa mahbunun, maka orang itu rugi. Nauzubillah. Maka kalau masuk Ramadan sampai Ramadan akhir, kita harus menggunakan dengan baik supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang luar biasa kan, puasa Pak. Saya bacakan, man fariha, man siapa orang, fariha gembira siapa man, bidukuli masuknya Ramadan, haramallahu, Allah haramkan jasadahu, badannya ala niron, atas api neraka. Jadi orang yang gembira 9 hari kita menyambut bulan Ramadan, itu jasadnya diharamkan dari neraka. Tapi kalau kita gundel, ya dikit lagi berpuasa baik, nah ini jangan ya. Bismillah aja, mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah, itu yang penting. Jadi yang kita minta itu pertama sehat, kedua kuat. Bukan apa-apa Pak D, sehat dan kuat itu, saya tadi punya ide. Kita ini kan kadang-kadang Pak D punya penyakit mahnya Pak Haji beda ya. Jadi kita siapin beli proma di rumah, sahur minimal proma. Ini bukannya promosi dari promanya ya, saya dari suruh. Ini saya pribadi obat mah gitu ya. Obat mah kita minum waktu sahur 1. Kenapa?
supaya waktu jam 8 pagi, 6 pagi jam sarapan kita nggak perih. Itu kalau cocok mah obat apa aja silakan. Karena kita biasa ngopi, biasanya makan pedas kayak saya ini, saya memang wajib minum mah itu. Jadi setiap Ramadan ya, kalau bulan lain saya nggak minum. Di Ramadan praktek tadi, alhamdulillah di pagi harinya itu perut saya nggak perih. Walaupun habis sahur ngopi sih. Orang yang biasa ngopi, ngopi aja. Kenapa? Kalau nggak ngopi, nanti waktu duha jam 9, 10, 12 pengen ngopi. Ngopinya dirubah. Ngopi sebelum sahur, ngopi setelah tarawih. Sama aja jadi beda. Waktunya dimalamin. Yang gitu ya. Wa qala alaihi wasallam kita kan apabila adanya awal lailatin pada awal Ramadan min Ramadan yang Allah Ta'ala Allah berfirman, man dalladzi siapa orang yang di bulan Ramadan yuhibbuna mencintai kami Allah fa nuhibbuhu maka Allah mencintai. Nah, kalau Ramadan masuk cintai Allah, Allah mencintai kita. Enak. Itu satu Pak. Yang kedua, mandalati yad'uluna fanatlubu. Siapa orang yang minta rezeki kepada saya, minta sesuatu, minta hajat, minta kebutuhan, entah ekonomi, entah THR, entah lebaran, entah mau pulang kampung, minta sama Allah. Dicatat nih. Mandalati yad'uluna, siapa yang minta sama Allah, fanatlubu, saya kasih dia. Enak. Ramadan. Makanya pas bulan suci Ramadan, alhamdulillah perasaan selama ini kita nggak susah-susah amat. Artinya makan ya ada, minuman malah banyak, nggak biasa bikin kolak ada kolak, nggak ada timun suri ada, alhamdulillah. Itu Allah kasih. Yang ketiga, waman dan lagi yastaghfirullah, siapa orang yang minta ampun kepada Allah, fanaqbirulahu maka Allah ampun. Maka banyakin istighfar. Kalau nunggu azan maghrib nih isya, misalnya udah sholat isya baru qobliyah isya baca istighfar. Karena apa ini hadisnya? Siapa yang minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Astagfirullahaladzim sambil nunggu qomat. Kan sholawatnya sudah disetel kaset. Kita bisa pakai istighfar. Baca istighfar boleh. Salawatnya boleh, atau salawatnya minggu didaminatin. Kalau mau yang pendek, astagfirullah. Berapa kali di? Kalau sampai koma. Allahu Akbar, sudah selesai istighfar. Itu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihurmati Ramadan, karena menghormati Ramadan. Fayamurullah ta'ala maka Allah memerintahkan ta'ala yang mati al-kiram tabibin para malaikat fi syahri Ramadan pada bulan suci Ramadan bi ayatuhu malaikat disuruh tulis lahumul hasanat semua kepada mereka kebaikan. Jadi malaikat suruh tulis kebaikan. Walayatuhu alaihi sayyi'at, tapi malaikat tidak boleh tulis yang jelek-jelek. Enaknya Allah tuh, enaknya Ramadan. Malaikat ente tulis yang cakep aja dari Ebi. Nah, dibilang ya kata Allah, nggak usah ditulis yang jelek-jelek. Wa yahullahu ta'ala, dan Allah menghapuskan anhum kepada hambanya dzunubahum, dosa-dosa mereka al-madiyah, dosa yang lalu. Jadi Ramadan itu kalau kita puasa, kita tarawih, nol dosa kita diampuni, maka ketika lebaran Allahu Akbar itu kayak bayi baru dilahirkan. Enak. Nah, makanya Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih sehat dan beli obat, siapin obat di rumah, yang pusing-pusing, yang butrek-butrek, yang perutnya mulus mulu. Ngapain terus pokoknya kalau bisa tuh puasa siang harinya yang perih, biasanya perih yang kita itu ya tadi lah kira-kira mah itu. Tapi kalau bapak ibu kan cocoknya beda-beda. Kalau saya insya Allah sudah cocok, walaupun kita ngopi nggak masalah.
Insya Allah. Nah, dilanjut. Lompat aku mati, kata Rasulullah. Kalau umat saya tahu mati Ramadan, apa-apa yang ada di bulan Ramadan, lataman lawan aku nasanatul kulluha Ramadan. Pasti dia berharap supaya semua 1 tahun itu menjadi Ramadan. Itu mah udah kelas-kelas khusus Pak, aulia, para nabi, orang-orang hebat ya. Ya kalau kita orang awam nih, masa iya kita minta 12 bulan Ramadan semua, kuat gak Bi? Ya bukan, gak kuat. Kita udah diukur sama Allah, gak kuat. Sama kayak kepada Isra Mi'raj, Rasulullah diperintah sholat berapa biji? Gocap kan? Gocap jadinya 5 gitu Pak. Kita ini bulan puasa hanya 1 bulan doang, karena Allah Maha tahu manusia itu nggak kuat kalau disuruh puasa 12 bulan. Betul? Nah itu hebatnya Allah. Lianna hasanah karena sesungguhnya kebaikan di dalam bulan suci Ramadan mujtami'atun, berkumpul, kebaikannya banyak. Wa ta'atu, dan ketaatan, sholatnya, sedekahnya, makbulatun, diterima, tarawihnya diterima. Wa da'awatu mustajabatun, doa-doanya dimustajab, diijabah, doanya dikabulkan. Wa dzunubu maghfurah, dan dosa-dosanya diampuni. Wal jannatu mustaqatul lahum, dan surga pasti merindukan kepada mereka. Tuh, di bulan Ramadan itu hebatnya ya. Kemudian dilanjut, al jannatu mustaqatun, bermula surga itu rindu, ila arba'atin nafar, kepada 4 orang. Siapa dia? Yang pertama, talil Quran, orang yang rajin baca. Maka bulan Ramadan biasanya orang baru buka Al-Quran. 11 bulan yang lain agak pernah Qurannya dibuka. Siapa itu? Ebi. Pernah baca Quran lebih? Di mana baca? 11 bulan dibaca, tapi Ramadan dihatamin. Ini mah Ramadan digaspol, 11 bulan lain nggak baca Quran gitu. Aja dong. Kalau saya udah dapat seperempat, udah terusin pelan-pelan khatam. Mau khatam sekali, mau 2 kali terserah lah. Yang bisa 5 ya 5, bisa 1. Minimal sebulan Ramadan itu khatam sekali minimal. Wa hafidul lisan, dan orang yang menjaga lisan itu dirindukan surga. Wa mutimul jinan, orang ngasih makanan, buka puasa, takjil, singkong, minuman, es, kasih aqua. Nanti Ramadan itu kita penuhin aqua. Tolong ingatin saya tadi, Ramadan kita penuhin kopi sasetan apa semua, nggak usah diumpet-umpetin. Siapa yang minum habis, kita beli lagi, habis lagi ya. Itu memang bulan berkah. Ntar diminum sama tukang ojek, biarin. Ntar diminum sama itu yang pada tiduran di musola, biarin. Masa ya siang hari dia minum kan puasa. Tapi enggak Ustaz, orang yang tidur di musola itu kata puasa dia. Bodoh amat, gak puasa juga, urusan dia. Ono air aquan pemain made, kopi semua lengkap. Karena saya di masjid-masjid lain, kalau saya ceramah sama itu semua musola masjid sekarang udah ada manajemen modern, dispenser ada, air panas ada, kopi ada, air es dingin. Makanan kecil ada, terutama menjelang maghrib di musola ini nggak boleh nggak ada makanan. Pokoknya pas azan, siapa yang rajin, biasanya kadang Bang Muli paling rajin ya, Pak Joni, azan maghrib kagak ada yang azan, berebut aja azannya. Sebi sama. Nanti Ramadan masih ngantar kembang nggak? Masih ya. Semenjak ordernya kembang ini Pak, ini agak beda nih. Azan maghribnya dihandle orang lain. Jadi memang nanti itu yang anak muda juga mudah-mudahan bisa tiap hari. Tapi kan dia mungkin ada kesibukan. Kang Us, kalau memang bisa azan, rebut azan. Ya, Kang Ujang, siapa aja yang mau azan. Sebenarnya azan itu kebanggaan tahu.
Harusnya pengen gitu, jangan Pak Haji aja yang belajarnya. Kita semua kan boleh. Pahalanya paling banyak. Amin. Wasoimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan surga itu termasuk diantaranya orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mau apa mau? Mau apa mau? Mau dong. Kita akan puasa ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Jaga kesehatan dari sekarang. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man siapa orang koma yang sholat tarawih. Koma di sini sholat tarawih. Ramadan di bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu. Jadi jaminannya kalau tarawih dosanya diampuni. Mau enggak? Nah, ini petunjuk Pak Ketua mushola, Pak De. Ingat ini. Kata beliau, mari saya tanya, Pak, kita tarawih tahun ini berapa? Kita lagi mikir, masih mikir. Akhirnya disepakati, bukan disepakati, jadi keputusan ketua kita ikutin ya Pak ya. Kebanyakan diantara kita ibu-ibu juga sama, itu pilihnya berapa Pak? Milihnya berapa kita? 23 atau 11? Sekali 23 terus, nggak bisa dikurangi. Sekalinya 11 terus. Jadi malam pertama itu nggak boleh salah. Gimana Pak? Kita sepakati Pak? Enaknya aja gimana? Ya, suara terbanyak 11. Haji 11. Ade 11. Awin Haji. Nah, oke, yang ke 11. Kebetulan kemarin Pak Ketua Mushola juga mengatakan kayaknya masyarakat sini lebih cenderung itu. Bukan berarti bukan ego, bukan. Kita nggak usah memperdebatkan sholat 23 dan 11. Yang 23 kalau ingin puas, sholatnya berarti 8 rakaat, mundur, jangan tarawih dulu. Nanti dilanjut di rumah, tarawihnya di rumah. Boleh nggak boleh? Boleh banget. Satu masjid itu boleh begini. Imam pertama, imam 11. Dia rapi dan witir. Witirnya dia mundur. Baru imam berikutnya itu juga boleh. Tapi demi kekompakan kita sepakat di belas. Jadi nanti hari pertama itu imam nggak boleh salah. Kalau 11 suratnya santai aja nyambung dulu. Ya. 23 biar gaya padi ya. Fatihahnya biasa. Ya. Fatihahnya pelan-pelan. Kan biasa kalau itu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan kalau 3. Jadi memang kalau waktu gitu ya. Semua ada titik kelemahan. Kalau yang 23 kecenderungannya memang mengejar target, maka Fatihahnya 1 napas atau 2 napas itu mengejar target karena 23. Kalau dia nggak dikencangin gaspol, setengah 9 belum rapi. Tapi kalau yang 11 benar, jadi agak bukan berarti pelan banget ya, tetap biasa. Ya. Tanda. Kan 23 mah kan ngebut ya. Insya Allah ya. Aduh kan, pulang aja rumahnya enggak kabur dia. Yang terakhir sama mereka nyambung. Sama puluh ya. Ya mama. Oke. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza kana apabila adanya awalul lailatin min Ramadan, di awal bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Setannya diikat. Wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, walam yuftah babun minha, tidak dibuka pintunya, wa futihat abwabul jinan, dibuka pintu surga, walam yuqlaq babun minha, tidak dikunci pintu surga itu. Wa yaqulu Allah berkata di bulan Ramadan, fi kulli lailatin, pada setiap malam min Ramadan,
pada bulan suci Ramadan salah sama roti 3 kali. Nah ini nih, Allah ngasih keistimewaannya, hal min sa'ilin fa'atihi su'alahu. Apakah ada orang yang minta kepada saya, maka saya akan kasih kepada Allah. Hal min ta'idin, adakah orang yang bertobat? Tobat nih, fa'atubu alaih, maka saya terima tobatnya. Hal min mustakbirin, adakah orang yang minta ampun? Fa'afiru lahu, saya ampuni dosanya. Wa ya'tiqullah bikulli yawmin min Ramadan, setiap hari Allah membebaskan min Ramadan, dari bulan Ramadan, alfin 1 juta orang dibebaskan minan nar, dari neraka. Qad ustujibal qada, padahal dia wajib diazab. Wa idza kana yaumul jum'ah, apabila hari Jumat di bulan Ramadan, ya'tiku fi kulli sa'atin alfin qatik minan nar, tetap juga dibebaskan setiap saat 1 juta orang yang bebas dari neraka. Fahidah apabila adanya akhir yaumul Ramadan, akhir Ramadan, ya'timu bi'adadin min a'taka min awal syahri, maka akan dibebaskan sejumlah orang yang bebas pada awal bulan suci Ramadan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita tutup minggu depan penutupan pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.